Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kichi Harem episode keempat. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode pun dimulai dengan diperlihatkannya Rin yang kini sedang wisata tur bersama teman-teman kelasnya. Dan karena saat ini Rin tidak sedang bersama Eiji, sehingga kini ia meminta temannya yang bernama Megu untuk berpura-pura menjadi Eiji agar kini Rin seolah sedang berlibur bersama Eiji. Dan karena merasa kasihan melihat Rin, sehingga di sini Megu pun mau menuruti Rin untuk berpura-pura menjadi Eiji. Dan meskipun di sini Rin merasa agak senang karena Megu mau menuruti permintaan anehnya, namun di sini Rin tetap merasa kurang puas sebab Megu kurang bisa berpura-pura menjadi Eiji. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Rin yang tengah menunjukkan foto wisatanya kemarin kepada Eiji. Dan karena kemarin suasana hati dari Rin kurang bagus, sehingga di sini foto Rin pun terlihat selalu bersedih. Eiji yang tahu pun di sini merasa agak geram dan ia berniat menghampiri orang yang membuat Rin merasa bersedih. Namun seketika itu Eiji pun dibuat bingung dengan pernyataan Rin bahwa yang membuat Rin merasa bersedih adalah Eiji itu sendiri. Beberapa saat pun berlalu. Ketika kegiatan klub telah usai, di sini pandangan Eiji pun tertuju kepada Rin yang kini sedang tertidur di sofa. Lantas di sini tiba-tiba Rin malah mengigau sembari menyebut nama Eiji berkali-kali. Seketika itu di sini Eiji pun sadar bahwa sepertinya Rin saat ini sedang pura-pura tidur. Lantas ketika Rin bangun, di sini Eiji mencoba menggoda Rin bahwa tadi Rin sempat mengigau bahwa Rin telah jatuh hati kepada dirinya. Seketika itu di sini Rin pun jadi salting dan ia bersikap seolah sedang ngambek terhadap Eiji. Lalu untuk bisa menghibur Rin, di sini Eiji pun membagikan minuman yang baru saja ia beli. Namun karena saat ini Rin malah meminumnya sambil ditempelkan ke mulut, sehingga di sini membuat Eiji pun agak salting. Karena jika sampai dirinya meminum menggunakan botol itu, maka sama saja ia melakukan kisu tak langsung bersama Rin. Rin yang tahu pun seketika itu mencoba menggoda Eiji dengan ia yang berperan sebagai gadis tsundere dan juga jahil agar Eiji bisa mau meminum bekas minumannya. Dan meskipun awalnya Eiji sempat ingin meminumnya, namun Eiji memilih untuk tidak minum karena ia tahu bahwa itu sama saja ia melakukan kisu tak langsung bersama Rin. Lalu setelah itu mereka pun bermain sebuah kata-kata yang mana mereka harus membuat dialog baru sesuai kata terakhir dari lawan bicaranya. Misalnya di sini kata terakhir dari Eiji adalah kata ma, maka di sini Rin memilih menjawab dengan dialog baru, yakni dengan dialog mari kita makan bersama. Lalu ketika kata terakhir dari Rin adalah na, sehingga di sini Eiji pun membalas dengan dialog, Nanakura Rin, aku sangat mencintaimu. Rin yang mendengarnya pun spontan mengatakan bahwa mulai saat ini dirinya juga sama-sama mencintai Eiji. Namun karena di sini Eiji masih menganggap yang dikatakan Rin hanya sebuah permainan kata-kata, sehingga Eiji tetap tidak tahu maksud dari Rin yang sebenarnya. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Rin yang sedang bersama Eiji di luar, di sini Rin merasa iri dengan Eiji yang bisa mengedipkan matanya sebelah. Dan karena Rin merasa kesulitan untuk melakukannya, sehingga di sini Eiji menyarankan kepada Rin untuk mencobanya sambil berperan menjadi gadis lain. Dan saat mencobanya, rupanya Rin sama saja gagal untuk melakukannya, dan bahkan wajah dari Rin seketika itu terlihat cukup aneh. Lantas ketika Eiji yang berkedip sebelah sambil berakting, seketika itu Rin malah merasa agak risih karena wajah dari Eiji yang terlihat konyol. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Eiji yang berada di UKS karena tadi ia baru saja terjatuh ketika bermain sepak bola. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Eiji dikejutkan dengan Rin yang kini datang ke sini sambil berlari. Yang mana di sini Rin merasa khawatir terhadap Eiji karena tadi ia melihat Eiji pergi menuju ke UKS. Lantas karena saat ini tidak ada guru penjaga UKS, sehingga di sini Rin berpura-pura menjadi penjaga UKS dan ia bersedia untuk merawat Eiji yang sedang terluka. Lalu ketika Rin hendak mengobati luka Eiji yang ada di tangannya,
Di sini Eiichi terlihat agak ketakutan karena ia agak takut dengan rasa perih. Namun karena di sini Rin berperan menjadi gadis jahil dan juga tsundere, seketika itu rasa takut dari Eiichi pun hilang, sehingga Rin pun berhasil mengobati tangan Eiichi yang terluka. Lalu setelah itu, ketika Eiichi menunjukkan lukanya yang ada di perut bagian samping, seketika itu wajah Rin terlihat memerah karena tidak mungkin juga dirinya mengobati luka Eiichi bagian tersebut. Lantas di sini Rin mencoba mengalihkan perhatian dengan meminta kepada Eiichi untuk mengetes ketajaman penglihatan dari Eiichi. Dan saat Rin meminta Eiichi membaca kata yang ia tunjuk, di sini Eiichi malah mengatakan kata tsundere karena Eiichi ingin digoda Rin yang berperan menjadi gadis tsundere. Lantas karena mereka saat ini sedang bermain kata-kata, sehingga di sini Rin mencoba memanfaatkan Eiichi untuk menyebut nama lengkap dari Rin. Dan ketika Eiichi menyebutnya, seketika itu Rin merasa sangat senang karena biasanya Eiichi hanya memanggilnya dengan nama marganya saja. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Rin dan Eiichi sedang senggang di ruang klub, di sini Eiichi meminta bantuan kepada Rin untuk membantunya melawan bos di dalam game. Dan karena karakter yang digunakan Rin di game adalah karakter jahil, seketika itu Rin berperan menjadi gadis jahil untuk menyesuaikan diri dengan karakter di gamenya. Namun Eiichi yang melihatnya pun malah menjadi gagal fokus karena Rin yang mencoba menjahilinya dengan menjadi gadis jahil. Dan karena itu juga di sini Eiichi selalu kalah sebab ia tidak bisa fokus ketika dijahili Rin. Lalu setelah itu, di saat Eiichi dan juga Rin berada di balkon sekolah, di sini mereka mencoba memandangi rumah mereka. Apakah rumah mereka bisa terlihat dari sini? Lantas di sini Eiichi mencoba bertanya kepada Rin tentang rumah seperti apa yang diinginkan Rin ketika di masa depan. Dan tak disangka di sini pandangan mereka sama-sama terfokus di satu rumah yang memiliki atap berwarna biru. Tidak hanya itu, di sini mereka sama-sama tak menyangka bahwa ketika mereka punya rumah pribadi, mereka juga ingin memiliki kamar di lantai 2. Seketika itu, di sini Rin pun merasa sangat senang karena ia mengandai-andai bahwa suatu saat nanti dirinya benar-benar bisa tinggal di rumah yang sama bersama Eiichi. Waktu pulang sekolah pun tiba, dan karena saat ini sudah memasuki musim hujan, untungnya Eiichi dan juga Rin kini telah membawa payung, sehingga kini mereka berdua pun tidak kehujanan. Namun di sini Rin terlihat agak ketakutan sebab kini sedang banyak suara petir yang menyambar. Melihat hal tersebut, di sini Eiichi pun mencoba menggoda Rin dengan meminta kepada Rin untuk berperan menjadi gadis jahil dan cool sambil merasa ketakutan ketika mendengar suara petir menyambar. Dan tanpa pikir panjang, di sini akhirnya Rin pun mau untuk menuruti permintaan konyol dari Eiichi tersebut. Namun karena Eiichi malah merasa kasihan melihat Rin yang ketakutan, sehingga kini ia pun mencoba menawarkan Rin untuk mampir ke rumahnya dulu sampai hujan telah reda. Seketika itu, di sini Rin pun merasa sangat senang karena dirinya diajak Eiichi untuk mampir ke rumah Eiichi. Eiichi yang melihat Rin pun merasa terheran-heran apakah Rin saat ini benar-benar merasa ketakutan karena di sini wajah Rin terlihat begitu sangat senang. Lalu setibanya di rumah Eiichi, di sini Rin tiba agak gugup karena Rin disuruh Eiichi untuk ganti baju menggunakan baju milik Eiichi. Namun setelah Rin ganti baju, di sini Rin terlihat begitu senang karena dirinya kini tengah mengenakan baju milik orang yang ia sukai. Lalu di saat Eiichi menawarkan Rin untuk memilih menunggu di ruang tamu atau kamarnya, seketika itu dengan tegas di sini Rin pun memilih untuk menunggu di kamar Eiichi sampai seragamnya kering. Dan saat Rin berada di kamar Eiichi, di sini ia pun merasa sangatlah senang karena kini ia bisa kembali lagi ke sini sejak Eiichi sakit tempo lalu. Lalu setelah itu Eiichi pun mengatakan bahwa karena sebentar lagi ibunya akan datang, sehingga Rin pastinya akan pulang agak telat karena biasanya ibunya pasti akan mengajak Rin untuk makan malam bersama. Seketika itu Rin yang mendengarnya pun merasa gugup karena ia akan bertemu dengan calon ibu mertuanya. Ditambah lagi karena ternyata saat ini kaosnya dan juga Eiichi cukup serasi, sehingga ia merasa agak malu ketika bertemu dengan ibu Eiichi nanti. Dan benar saja ketika ibu Eiichi telah datang, di sini ibu Eiichi terlihat agak terkejut mengapa ada seorang gadis yang memakai baju serasi dengan Eiichi. Yang mana di sini sepertinya ibu Eiichi beranggapan bahwa anaknya kini telah memiliki seorang pacar. Beberapa saat pun berlalu,
Ketika hendak pulang, di sini Rin dibuat salting oleh Ibu Eiji karena Ibu Eiji memanggil nama Rin tanpa menggunakan nama marganya. Yang mana seolah kini Rin telah dianggap oleh Ibu Eiji sebagai orang terdekatnya. Lantas ketika Eiji mengantarin pulang, di sini ia meminta kepada Eiji untuk memanggil namanya tanpa menggunakan nama marganya. Dan di sini awalnya Eiji merasa agak malu karena ia tidak biasa memanggil nama Rin tanpa nama marganya. Namun meski begitu, di sini Rin tetap berusaha meminta kepada Eiji untuk memanggil namanya tanpa menyebut nama marganya. Oke, untuk pembahasan anime Gigi Harem episode keempat cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.